So, let's do some Q&A. Aku mau jawabin pertanyaan kalian dari Instagram yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu disiapkan atau yang berkaitan dengan pernikahan. Pertanyaan pertama adalah, Kak, hal penting apa yang harus kita ketahui dari calon suami yang menjadi penentu bahwa dialah orangnya? Ada pertanyaan serupa, aspek apa yang wajib kita lihat untuk nentuin he's the right person untuk jadi suami? Salah satu hal yang menurutku sangat penting untuk menentukan apakah dia orangnya adalah yang pertama, kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau, apa yang kamu butuh, dan apa yang kamu bisa atau tidak bisa terima dalam hidup atau hubungan kamu. Meskipun tujuan kita mencari atau mengenali orang lain, jangan sampai kita lupa mengenali diri sendiri dulu. Karena pernikahan itu bukan cuma tentang apakah dia baik untuk kita, tapi juga apakah kita cocok hidup bersama, apakah kita satu arah. Jadi kalau ditanya hal penting apa yang harus kita ketahui dari calon suami, itu sebenarnya tergantung masing-masing orang. Tapi yang jelas kita harus tahu basic things tentang seseorang ini. Seperti pekerjaannya apa, keluarganya, personality-nya, gaya hidup, cara dia mengatur waktu, mengatur keuangan. Juga jangan sepelekan hal-hal yang terlihat sederhana, karena itu seringkali justru menentukan apakah kalian bisa menjalani hidup bersama dengan damai. Selain itu, juga penting untuk saling mengetahui arah tujuan kalian. Apa saja yang kamu inginkan dari pernikahan? Kedamaiankah? Pasangan untuk tumbuh bersama? Atau keluarga yang tenang? Atau ada hal lain? Kalau kalian gak searah dari awal, hubungan mungkin bisa jadi lebih challenging. Dan gak semua orang bisa menghadapi challenge itu. Tapi kalau visi kita nyatu, insya Allah banyak perbedaan pun di jalan bisa kita hadapi bersama. So, kenali diri kamu, jujur sama diri sendiri. Apa ekspektasi kamu dari sebuah hubungan, dari sebuah pernikahan? Apa hal yang bisa dan tidak bisa kamu terima atau toleransi dalam pernikahan? Aku kasih contoh ya, misalkan kamu maunya setelah menikah mandiri, tinggal di rumah sendiri sama suami, tidak dengan orang tua atau dengan mertua. Itu harus dibicarakan. Misalkan calon pasangan kamu ternyata tidak sejalan dengan hal itu. Dia maunya tinggal sama orang tuanya setelah menikah. Kamu harus jujur di sini sama diri sendiri. Apakah ini hal yang bisa kamu terima? Kamu tanya sama beliau, apakah dia mau selamanya tinggal sama orang tuanya atau berapa lama? Misalkan dia bilang hanya 1 tahun pertama, apakah kamu bisa mentoleransi itu? Ini sangat-sangat penting dibicarakan karena aku beberapa kali mendengar cerita seorang istri yang gak kuat tinggal sama mertua dan mengeluhkan mereka ingin tinggal mandiri sama suami. Itu buat aku bertanya-tanya bagaimana mungkin hal yang sebesar ini tidak sempat dibicarakan dulu sebelum menikah. Mungkin nanti aku akan bahas lebih detail tentang apa saja hal yang perlu diperbincangkan sebelum menikah di episode lainnya. Pertanyaan selanjutnya, cara izin ke keluarga untuk intimate wedding. Aku sering banget sebenarnya dapat pertanyaan ini karena banyak dari kita yang punya keluarga yang tipenya itu pengen pesta besar-besaran. Nah, satu hal yang selalu aku sarankan adalah mulailah dari kompromi kecil. Jelaskan dulu ke orang tua kita konsep intimate wedding itu seperti apa, biar mereka nggak salah paham. You can say something like, ayah, ibu, atau papa, mama, kami sangat ingin acara yang lebih kecil agar kita bisa menikmati setiap momennya, agar lebih tenang acaranya. Utarakan saja apa yang ada di pikiran kalian tentang mengapa kalian memilih intimate wedding. Harus cari momen yang tepat untuk ngomongin ini. Kita kan sebagai anak tahu ya, misalkan mood orang tua lagi bagus, dimana kita bisa ngajak ngobrol pelan-pelan. Kalau aku biasanya memulai dengan pertanyaan, jadi bukan dengan pernyataan. Misalkan, pokoknya aku mau intimate wedding. Enggak, aku lebih ke kayak nanya, ayah tahu nggak tentang intimate wedding? Itu gimana konsepnya? Baru pelan-pelan aku jelaskan konsepnya seperti ini dan seperti itu. Kalau misalkan aku langsung datang-datang, ayah pokoknya aku mau intimate wedding, aku nggak mau ngundang orang banyak, mungkin reaksinya akan beda. Orang tua itu sangat senang ketika mereka merasa dihargai pendapatnya, ketika mereka merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Jadi kita nggak yang langsung datang-datang mengumumkan keputusan kita gitu.
pelan-pelan libatkan mereka dalam bagian kecil dari persiapan pernikahan kita supaya mereka tetap merasa punya peran. Trust me, kadang yang orang tua kita mau itu hanya rasa dilibatkan. Apa yang membuat Kak Cha yakin menikah dengan suami yang sekarang? Yang pertama, karena aku sudah tahu dan yakin apa yang mau aku cari dalam pernikahan. Aku ingin ketenangan. Aku butuh seseorang yang punya karakter yang tenang, yang bisa jadi tempat pulang, yang berada di dekatnya aku merasa damai. Dan dari awal aku mengenal suamiku, aku merasakan itu. Setiap perbincangan kita selalu terasa ringan. Aku gak merasakan tekanan untuk menjadi siapa-siapa. Aku juga gak merasa punya tekanan untuk impressing him. Aku merasa diterima dan itu menciptakan rasa aman yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Selain itu, aku juga suka orang yang pekerja keras, yang punya gaya hidup sehat. Orang yang disiplin, bisa menghargai waktu, menghargai tubuhnya, dan tanggung jawab. He's a practicing Muslim, dia menjalankan ibadahnya dengan baik, dan setiap kali kita mendiskusikan sesuatu, aku merasa kita sejalan. Dan yang terakhir, restu orang tua. Aku mempercayakan penilaian ayahku, beliau orang baik, Masya Allah, dan aku yakin beliau bisa membantuku menilai untuk memilih pasangan yang baik. Ketika ayahku mengutarakan bahwa beliau merestui, di situ aku menjadi semakin yakin bahwa dialah orangnya. Apa saja hal-hal urgent untuk dibenahi sebagai bekal utama menikah? Ada banyak hal, beberapa di antaranya adalah kesiapan diri untuk menjadi dewasa secara emosi dan spiritual. Karena nanti setelah menikah, kamu gak cuma hidup bareng orang lain, kamu akan melihat versi dirimu yang bahkan belum pernah kamu temui sebelumnya. Dalam pernikahan, rasa sabar kita mungkin akan diuji, ego kita, ketulusan, ada kewajiban di dalamnya. Jadi sebelum membenahi apapun, benahi dulu keimanan kita, benahi hubungan kita dengan Allah. Karena itu adalah sumber ketenangan dan kekuatan yang paling besar yang bisa kita miliki sebagai manusia, yang akan sangat berguna untuk menghadapi dinamika pernikahan, dinamika kehidupan. Kalau Allah jadi pusatnya, kamu akan lebih mudah kembali ke jalan yang benar setiap kali ada masalah. Lalu belajar mengelola emosi dan komunikasi. Kita harus tahu bagaimana menyampaikan perasaan kita dengan keterbukaan. Bagaimana memilih kosakata, nada bicara ketika kita menyampaikan sesuatu. Komunikasi penting banget. Aku yakin kalian sudah sering sekali mendengarkan nasihat pernikahan bahwa komunikasi dalam pernikahan, dalam hubungan itu sangat penting. Lalu sama pentingnya mengenali diri sendiri. Apa yang kamu mau, apa yang kamu takutkan, apa kebiasaanmu yang mungkin bisa jadi tantangan setelah menikah. Semakin kamu mengenali diri, semakin kamu bisa menyiapkan versi terbaik untuk berbagi hidup dengan orang lain. Belajar tentang tanggung jawab, bisa dari tanggung jawab menyelesaikan tugas kita sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, atau di pekerjaan. Nanti di dalam pernikahan itu kita punya tanggung jawab masing-masing. Apakah perempuan wajib bekerja sebagai aspek kepantasan menikah? Menurutku, perempuan tidak wajib bekerja sebagai syarat pantas menikah. Karena dalam Islam yang wajib menafkahi itu laki-laki, bukan perempuan. Tapi untuk aku pribadi, aku bersyukur dulu sudah bekerja sebelum menikah. Karena pengalaman kerja itu memberikan banyak sekali pelajaran yang sebenarnya relevan sama kehidupan setelah menikah juga. Lewat pekerjaanku dulu, aku belajar bekerja sama dengan banyak karakter orang, problem solving, belajar mengatur waktu, beradaptasi dengan situasi baru. Semua hal itu ternyata sangat kepakai di rumah tangga. Tapi itu pandanganku pribadi ya, setiap orang punya jalannya masing-masing. Ada perempuan yang gak pernah bekerja formal tapi tetap punya banyak skill. Menurutku kuncinya bukan di harus kerja atau enggak kerja, tapi punya skill dan kemandirian dalam berpikir. Kerja itu cuma salah satu cara untuk belajar banyak hal. Tidak bekerja pun kamu tetap bisa usaha dari rumah, buat karya, belajar hal-hal baru, baca buku. Kamu bisa mengasah skill mengatur keuangan, karena semua itu bagian dari bekerja untuk kehidupan. Jadi pantas atau tidaknya seorang perempuan menikah bukan ditentukan dari apakah dia bekerja atau tidak, tapi dari kesiapan dirinya untuk tumbuh bersama orang lain.
Dan hal itu bisa diraih dari mana saja, dari pengalaman kerja, dari perjalanan hidup, dari belajar. Intinya kerja itu pilihan, bukan kewajiban, tapi belajar dan berkembang itu kewajiban untuk siapapun, termasuk perempuan. Cara mastiin seseorang serius mau nikahin kita gimana ya kak? Kalau dari pengalamanku ya, ada satu kuncinya. Dia berani menemui wali kita. Itu hal yang sederhana tapi juga paling penting. Karena kalau niatnya baik, dia nggak akan takut untuk datang secara terhormat, memperkenalkan diri, dan membicarakan arah hubungan yang dia inginkan. Orang yang serius seharusnya jelas dalam tindakannya. Dia bukan cuma bilang, aku mau ini, aku akan ini, tapi juga menunjukkan langkahnya ke sana. Dia bisa mendeskripsikan step by stepnya, waktu, persiapan, dan hal-hal penting tentang masa depan. Dia tidak membuat kamu bertanya-tanya apakah dia hanya memberikan janji-janji, melainkan juga punya usaha nyata untuk membuktikan ucapannya. Dan yang gak kalah penting, orang yang serius akan berusaha menjaga hubungan kalian di jalan yang benar. Dia nggak akan ngajak ke arah yang membuat Allah murka. Jadi kalau kamu masih bingung dia serius atau enggak, coba lihat apakah dia memperlihatkan prosesnya, apakah dia menghormati keluargamu, apakah dia menjaga kamu dengan cara yang Allah ridhoi. Kalau iya, insya Allah itu tanda baik. Tapi kalau hubungannya masih sembunyi-sembunyi, penuh alasan, penuh janji-janji saja, dan jauh dari arah yang jelas, mungkin kamu sendiri udah tahu jawabannya. Perlu tidak kita jujur tentang masa lalu kita yang negatif? Takutnya jika nggak jujur, dia bakal membenci aku. Jawabannya tergantung sejauh apa masa lalu itu berpengaruh pada masa depan pernikahanmu. Kalau itu adalah misalkan ya dosa atau hal pribadi yang sudah kamu taubati dan tidak berdampak langsung pada rumah tangga kamu nanti, maka jelas jawabannya tidak wajib untuk kamu ceritakan. Bahkan mungkin lebih baik untuk tidak diceritakan. Sudah banyak kok ustaz yang menjelaskan tentang hal ini. Allah sudah menutup aib-aib kita. Tidak ada manusia manapun yang punya kekuatan untuk membongkar itu semua, bahkan calon pasangan kita sekalipun. Jadi kalau kamu sudah benar-benar berubah, sudah menyesal dan gak mengulanginya, cukup biarkan itu jadi urusanmu dengan Allah. Tapi kalau masa lalu itu punya dampak langsung untuk kehidupan setelah menikah, misalkan hal yang berkaitan dengan kesehatan, tentang hutang, atau hal-hal lainnya yang akan mempengaruhi pernikahan kalian, maka di situ perlu ada kejujuran. Setiap orang punya masa lalu. Insya Allah kalau seseorang benar-benar menginginkanmu karena Allah, dia akan menilai kamu dari siapa kamu sekarang, bukan dari siapa kamu yang dulu. Apa yang dulu bikin Kaca milih pernikahan yang sederhana? Jadi dari dulu aku bukan tipe orang yang suka pesta besar. Aku lebih nyaman di suasana yang tenang dan sederhana. Jadi waktu mau menikah pun aku gak pernah kepikiran untuk bikin acara yang mewah, karena aku ingin menikmati hari pernikahanku dengan cara yang aku sukai, dengan cara yang akan membuat momennya lebih bermakna. Kadang kita lupa bahwa inti dari pernikahan itu bukan pestanya, tapi kehidupan setelahnya. Aku merasa kalau sesuatu dimulai dengan kesederhanaan, insya Allah keberkahannya lebih terasa. Kak Ca, sebetulnya ini mungkin bukan sebuah pertanyaan, lebih ke pernyataan. Aku jujur ngerasa gak pantas dan gak siap untuk menikah. Aku lihat beberapa lelaki dari keluargaku atau lingkunganku, aku jadi ngerasa kayak pasti bakal susah ataupun gak bisa nemu laki-laki yang satu paham, satu rasa, dan satu tujuan. And the big point is, I'm a dominant woman. Jadi aku rasa gak ada yang bakal tahan sama aku. Jujur, aku paham banget perasaan kamu. Because honestly, aku juga orang yang cukup dominan. Tapi gini ya, menjadi perempuan dominan itu bukan hal yang salah. Mari kita luruskan dari situ. It's a part of who you are. Dan Allah gak pernah salah waktu kasih karakter itu ke kamu. Yang penting bukan bagaimana kita harus menekan sifat itu, tapi bagaimana cara kita menyeimbangkannya. Biar kekuatanmu tetap ada, tapi dibarengi dengan kelembutan. Allah gak pernah bilang perempuan itu harus lemah kok. Kita bisa lihat dari banyak sosok perempuan yang harus kita jadikan panutan sebagai muslimah. Lihat aja Sayyidah Khadijah radhiyallahu an. Beliau seorang pebisnis sukses, tegas, kuat, tapi penuh
kasih. Kalau karena itu kamu ngerasa belum siap nikah atau belum mau nikah, it's okay. Itu tandanya kamu lagi jujur sama diri sendiri. Tapi percayalah, pernikahan itu bukan tentang siapa yang lebih dominan, tapi tentang dua orang yang bisa saling menyeimbangkan. Dan mungkin nanti Allah bakal kirim seseorang yang gak takut sama karakter kamu, yang cukup tenang dan dewasa untuk melihat bahwa di balik ketegasanmu, kamu juga punya kelembutan. Jadi jangan merasa bersalah karena kamu kuat. Allah kasih kamu sifat itu bukan untuk menyakiti orang lain, tapi untuk membangun sesuatu yang berarti. Gimana kalau sekiranya detik menuju hari H kita ragu banget? Ragu menjelang hari H itu sebenarnya sangat normal. Karena pernikahan itu bukan hal kecil. Itu adalah keputusan besar yang akan mengubah hidup kita. Yang penting itu ragunya karena apa dulu? Kalau ragunya itu muncul karena takut tidak sempurna, takut tidak siap, atau takut nanti banyak tantangan, itu wajar banget. Karena mungkin gak ada tolak ukur untuk melihat bahwa kita benar-benar siap menikah. Tapi kalau ragunya muncul karena hal yang lebih dalam, misalkan kamu ngerasa ada sesuatu yang tidak benar, ada sifat dia yang ternyata fatal, atau ada nilai-nilai yang benar-benar tidak sejalan, itu bukan hal yang bisa diabaikan. Coba dulu didiskusikan, sampaikan aja jujur apa sih yang buat kamu ragu, kira-kira bisa dibenahi atau tidak. Ambil waktu untuk istikharah dan ngobrol dengan orang yang bijak. Takut itu wajar, ragu itu wajar, dan memang terkadang Allah memberi kita rasa ragu itu untuk melindungi kita dari sesuatu.